kekerasan, tapi baru kemudian mengemuka di era reformasi. Ya karena era reformasi awal tentu saja masih anarki di Indonesia itu ya masih sangat kuat. Betul. Dan yang mendapatkan persekusi sampai masjid dibakar itu di era-era itu. Betul. Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini saya sekarang kedatangan oleh tamu-tamu dari orang tua tersesat. Jadi kalau Coki sama Tretan dianggap sebagai pemuda tersesat, nah ini ada bapak-bapak sudah sepuh, tapi banyak masyarakat menganggapnya sesat dari jamaah Ahmadiyah. Dan ini kebetulan saya berjumpa dan akan berdiskusi dengan para pengurusnya dan sesepuhnya dan pimpinan tertingginya, gitu ya Pak ya, betul ya? Nah ini Bapak dulu, coba Pak diperkenalkan di Ahmadiyah sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Sandandi. Di Ahmadiyah diberikan amanah di pengurus besar yang membidangi literasi, penerbitan, percetakan, penerjemahan, begitu. Kalau Bapak itu? Kalau saya nama Iskandar Gumai, Pak Guru. Iskandar Gumai. Gumai. Gumai itu nama beneran Pak? Iya, jadi kebetulan saya tuh setengah Palembang, setengahnya Sunda. Jadi 50-50 gitu. Ya, saat ini dapat tugas dari Jemaah Ahmadiyah untuk membina para anggota di daerah Bandung Raya dan beberapa kabupaten lainnya. Seperti itu. Ini barusan Baraya saya tuh dengar assalamualaikumnya itu sama geningan ya. Sama insya Allah. Jadi apa yang membuat Ahmadiyah berbeda? Kalau salamnya sama, salatnya Sama. Oh, sama. Rukun iman, rukun Islam, ke ayat benten. Adan Sama azan juga begitu. Nikah dengan wanita, insya Allah. Ya sama semuanya ya. Nah tapi yang tadi katanya akidahnya rukun iman, rukun Islam sama. Apa yang membuat masyarakat atau petinggi-petinggi dan kalangan-kalangan agamawan di Indonesia menganggap akang-akang ada dalam jamaah yang sesat? Ya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eki bahwa rukun iman, rukun Islam fondasi sama. Perbedaannya memang tentang tafsir mungkin ya, Pak Guru. Misalnya tentang konsep kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Kalau di Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal. Sebagian kaum muslimin menganggap Nabi Isa naik ke langit. Kemudian tentang Imam Mahdi, konsep Imam Mahdi. Kalau di Ahmadiyah, sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan bahwa nanti di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, kalau umat Islam secara umum masih menunggu, masih menanti, karena Ahmadiyah meyakini bahwa pendiri Ahmadiyah adalah Imam Mahdi yang disertai oleh bukti, yang disertai oleh argumentasi. Sebetulnya dalam garis besar perbedaannya di sekitaran situ. Adapun orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, kami sih sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi memang alangkah baiknya jika kemudian kita sama-sama ngobrol lah gitu ya, daripada ngejudge dengan istilah sesat, murtad di luar Islam. Iya, kan itu sakit itu ya. Ya sakit dan tidak elegan, tidak elok lah seperti itu. Punten Pak, mic-nya kurang ke atas, diputar Pak. Nah, ya, siap. Itu yang birunya, ya benar ya. Nah, Bisa ditambahkan. Nah, sok tambahkan. Seperti podcast Kang Guru nih, yang Imam Mahdi sudah datang di India. Iya. Yaitu menjadi yang membedakan. Oh iya, saya dulu pernah bikin ya video Ahmadiyah itu. Itu yang membedakan. Jadi kalau kami percaya Imam Mahdi sudah datang, yang Muslim yang lain masih menunggu. Jadi kan perbedaannya kereta api aja. Kami sudah di kereta api, sudah menuju ke Jakarta. Yang lain kan masih nunggu di stasiun Bandung. Bisa naik pesawat Pak. Karena ini. Nah, kalau misalkan kalau di antara sebagian kaum muslimin ada yang menganggap sesat, sudah kafir, sudah ya yang semacam itu. Nah, kalau jemaah Ahmadiyah menganggap saya yang tidak percaya pada Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang
Nabi terakhir sebagai Imam Mahdi, apa saya tuh disebutnya apa gitu? Kalau dalam diksi kami, Muslim Gair Ahmadi. Nah, Jadi Muslim yang bukan Ahmadi, hanya gitu saja. oh gitu, Muslim. Muslim. Gair itu Muslim Gair Ahmadi. Gair Ahmadi. Muslim Gair Ahmadi. Tidak dibilang non Muslim, alhamdulillah tadi kafir sesat murtad. Kami memang tidak demikian. Muslim, karena kan basicnya sama. Rukun iman, rukun Islamnya sama. Makanya kan kalau kata Rasulullah, kalau sholatnya seperti kami, ya, kemudian makan dari sembelihan yang dari kami, kemudian puasanya seperti kami, ya dia Muslim, kiblatnya sama, dia Muslim. Cuman Goer Ahmadi bukan Ahmadi gitu. Ini saya tegaskan, itu perkataan dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Beliau katakan, aku tidak pernah menyatakan kafir pada mereka yang menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke. Kalau Pak Guru tadi mengatakan ini sesat atau menyatakan kami sesat, kami tersesat di jalan yang benar. Iya. Iya, karena memang jadi betapa saya juga ngerasain sih betapa sakitnya ketika disebut bahwa saya itu sebenarnya mengidentifikasi diri sebagai Muslim tapi dikatain sesat, dikatain itu tuh ya memang kerasa juga sih betapa apalagi sama banyak kan dan untuk jamaah Ahmadiyah bukan hanya tudingan tapi sampai aksi fisik ya pernah mendapatkan persekusi aksi fisik ada dalam peraturan pemerintah juga. Jadi kalau saya mah dianggap sesat oleh segelintir kaum muslimin gitu karena berbeda pendapat, ini bapak-bapak ini mah bukan hanya oleh kaum muslimin tapi oleh pimpinan-pimpinannya juga disebutnya seperti itu ya. Coba ini tolong jelaskan pernah sampai sejauh mana persekusi yang pernah dirasakan oleh jamaah Ahmadiyah? Ya kalau dalam perspektif saya kebetulan kalau orang tua saya tuh dari Sukabumi Pak Guru. Daerah Sukabumi. Daerah Perakan Salak. Itu yang udah bakal masuk neraka Pak. Nah, kan Sukabumi itu cinta dunia Pak. Nah itu masjid yang kami bangun oleh sesepuh kami, orang tua kami dari tahun 60-an, 70-an. Nah itu di tahun 2008, 2010-an itu dibakar. Ya, nah itu salah satu bentuk persekusi yang kami hadapi pada waktu itu. Pada waktu itu gimana perasaannya masjid dibakar ya? Pasti sedih tuh Pak Guru ya, karena itu betul-betul tempat saya belajar ngaji Al-Batasa di masjid itu, belajar sholat, takbir sampai salam di masjid itu, betul-betul yang ketika itu di masjid dibakar, jadi betul-betul terasa sekali kepedihannya, karena itu kita gunakan untuk menyembah Allah, bukan buat maksiat atau apapun, tidak. Cuman maksudnya itu masa kenapa ngebakar, kenapa nggak diambil alih aja gitu? Kan masjidnya bagus gitu, ada ya sudah jadi masjid gitu kan? Yeah. Kenapa harus dibakar? Kenapa nggak diambil alih aja gitu? Atau dinegosiasi Ahmadiyah jangan pakai label Ahmadiyah di sini gitu? Itu nggak ada cerita itu, langsung aja dibakar gitu. Jadi begini Pak, kalau soal persekusi ya. Persekusi sebetulnya suburnya itu setelah Orde Reformasi. Ahmadiyah ini 1925 Pak datang ke Indonesia, ke Nusantara. Berapa? 1925. Tahun depan kami akan mengisi usia 100 tahun. Kalau menurut perhitungan di Samsiah, kalau menurut perhitungan Hijriah usia kami itu 103 tahun. Begitu. Kami lebih dulu lahir secara ormas ya. Kalau kami itu lahir itu 25 Desember 1925. Ormas terbesar di Indonesia kan lahir di Januari 1926. NU kalau Muhammadiyah kan 1917. Ya, kalau kita bicara seperti itu 12 ya. Kalau cek lagi nanti. Ya 17 bosan Paguyuban Pasundan saya lupa tuh. Oke, jadi zaman dulu penjajahan misalkan karena kita punya musuh bersama ya, Belanda lah gitu. Ya biasa aja kita bersatu beda-beda. Zaman Orde Lama juga sama ya. Mungkin adalah 1-2 insiden, iyalah. Orde Baru aman ya, karena Pak Harto kan sangat menekankan keamanan kita. Di Orde Reformasi ini yang kebablasan tanda kutip. Sehingga persekusi itu ditambah lagi dengan dukungan-dukungan yang ormas intoleran yang menekan pemerintahan lah gitu kan Pak ya. Sehingga akibatnya seperti itu. Jadi Ahmadiyah itu udah panjang di Indonesia itu ya. Alhamdulillah.
100 tahun Pak. Udah 100 tahun. Iya, tahun depan sama 100 tahun. Nah, tapi dari 100 tahun itu apa dalam tanda kutip ya, apa yang bisa dibanggakan, apa kontribusinya terhadap negara misalkan? Baik. Ada tokoh-tokoh nasional dari Ahmadiyah, ada nggak sih? Ada, baik, diberi ya, saya mau bawa ambil buku itu. Sumbangsi. Yang mana? Oh, ini Sumbangsi ya. Astagfirullah. Iya, iya. Ini bawa buku beraya, apakah Ahmadiyah itu? Saya dikasih hadiah ini agar gabung Ahmadiyah. Dan Al-Quran juga. Dan Al-Quran juga, ini ada Al-Quran, tapi nantilah ditampilkan. Ini apa nih Pak? Oh, ada. Nah, ini buku Sumbangsi Ahmadiyah bagi negeri ya. Ya kan, ini sebagai satu contoh, katakan tadi apa sih kontribusi Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah itu dalam perjuangan, tokoh Ahmadiyah Pak ya, dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ikut andil Pak. Salah dua tokohnya itu menjadi sahabat Bung Karno malah. Oh iya. Nanti bisa lihat di sini ya Pak ya gitu. Bung Karno pernah nyebut nggak? Siapa tokoh yang dimaksud tuh? Banyak. Salah satu adalah Maulana Said Shah Muhammad. Ya, Maulana Syekh. Ya, Said Shah Muhammad. Dia orang India. Orang India. Ya, jadi warga negaranya kemudian ya. Zaman Pak Harto. Nah, beliau itu kontribusinya banyak lah kepada Republik ini ya. Boleh saya sebutkan. Tapi sebelumnya adalah anjuran dari Khalifah Ahmadiyah kedua, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Radhiyallahu supaya mendukung kemerdekaan Republik ini. Itu ada di dalam Kedaulatan Rakyat, Koran Jogja ya, 10 Desember 1946. Jadi Khalifah. Oh iya, Ahmadiyah itu punya Khalifah banyak, dan itu mengajak, menganjurkan dan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Tahun 1946. Ketika itu kan Republik kan masih baru ya. Iya. Masih Mesir baru. tahun 47, ini 46 ya. Iya betul. Sama dengan Palestina. Ya. Kemudian itu diminta kepada seluruh Ahmadiyah di seluruh dunia supaya apa? Pertama saum semirmis. Doakan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua apa? Propaganda ya, menulis artikel di koran-koran, di majalah-majalah di daerahnya masing-masing, di negara masing-masing tentang perjuangan kemerdekaan ini. Ya kan Pak gitu. Nih contohnya seperti ini. Boleh saya sebutnya, maaf ya. Nanti bisa dilihat. Wah, itu banyak tokohnya di situ. Alhamdulillah kan begitu. Nah, ini seruan Khalifah Pak ya. Oh, seruan Khalifah. Ini seperti agar anggota Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia 2 juta pada waktu itu. Pada waktu itu 2 juta ya, kan? Sekarang sudah 200 juta Pak. Sekarang 200 juta. 200 juta. Ternyata banyak sekali. itu sabda Khalifah tahun 2013, 10 tahun yang lalu di Singapura. Satunya buktinya, ya kan? Baik. Itu 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu itu ada 200 juta orang Ahmadiyah. Tapi ini pada waktu itu baru 2 juta anggota Ahmadiyah, supaya puasa Senin Kemis dan berdoa untuk kekuatan dan pemimpin dan bangsa Indonesia. Aduh, saya terharu Pak. Menyerukan kepada para pemimpin negara Islam agar mengakui negara Republik Indonesia, menyerukan kepada para mubalik Ahmadiyah di seluruh dunia, Palestina, Mesir, Iran, Afrika, Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan seterusnya untuk mendengungkan dan menulis surat-surat kabar majalah di negara masing-masing tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. 10 Desember tahun 1946. Dikutip dari Kedaulatan Rakyat. Oh, dikutip dari Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Ada ya kutipannya di sini ya. Iya, ada referensinya betul. Nah, dan ternyata di sini ada Wage Rudolf Supratman. Ya, beliau itu Ahmadiyah juga. Itu yang saya kata itu beliau kan meninggal muda ya tahun 34 kalau salah kan. Tapi ada jejak digitalnya bahwa beliau itu seorang pengurus Ahmadiyah. Pertama ada dari buku yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun, dulu kabupaten Pak ya. Kenang-kenangan 10 tahun Kabupaten Madiun. Dan dalam buku itu kan banyak tuh tokoh-tokoh yang dari Madiun kan. Dan dia disebut W.R. Supratman dan disebut sebagai seorang Ahmadiyah. Kemudian juga dalam buku tentang saya lupa bukunya, tapi itu ketika itu disampaikan oleh Presiden Megawati menyebutkan bahwa pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah W.R. Supratman, seorang penganut Ahmadiyah. Oh gitu. Iya, berarti memang sudah tua dan ada kontribusinya buat Indonesia, dan adem ayem biasa-biasa aja, dengan sedikit sekali kasus dan kekerasan. Tapi baru kemudian mengemuka di era reformasi. Ya, karena era reformasi awal tentu saja masih anarki di Indonesia itu ya, masih sangat kuat. Dan yang mendapatkan persekusi sampai masjid dibakar itu di era-era itu. Betul.
Nah, sekarang baik-baik saja tapi. Dalam beberapa katakanlah pemerintahan Jokowi ya, saya sebut 10 tahun terakhir, melandai kasus-kasus kekerasan. Ada 1-2 kasus, tapi tidak seperti era sebelum Pak Jokowi. Pak SBY dan Ibu Megawati dan Kalau Megawati kan sebentar aja. Yang lama kan sebelum Megawati, sebelum Pak Jokowi kan seperti itu. oh iya yang 10 tahun itu. Iya, seperti itu. Jadi itu kalau ditanya permainan kasus. Dan itu sudah banyak sebetulnya penelitian-penelitian di launching oleh Setara Institut, ya persekusi, kemudian juga peraturan daerah yang mengekang, yang berlawanan dengan konstitusi. Komnas HAM juga ya. Betul, Komnas HAM seperti itu. Tapi kami tetap istiqomah aja. Karena kami bahasanya, Ahmadiyah juga punya saham kok di Republik ini, walaupun kecil. Dan kami hanya mempertahankan hak konstitusi kami, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan beribadah, berkeyakinan. Ya, kebebasan beribadah, berkeyakinan. Ya, beragama, beribadah, Dalam konteks Bapak dan Bapak-Bapak semua di sini itu masih 100% mengaku bahwa dirinya itu Muslim. Dan tidak ada, dan hanya ada detail-detail kecil saja yang membedakan kami dengan Muslim mayoritas itu saja ya? Betul. Iya. Oke, satu hal Pak Guru ingin saya tambahkan terkait fakta persekusi pada tahun-tahun tadi yang disebutkan. Tapi meskipun tadi disebut pahit, sakit, tapi rupanya ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Dengan peristiwa itu justru ruang pertemuan, pertemanan, persaudaraan semakin luas, semakin banyak. Orang banyak yang kemudian mencoba ingin mengenal Ahmadiyah, ingin mempelajari Ahmadiyah, meneliti Ahmadiyah. Bahkan lebih dari itu, cabang Ahmadiyah nambah lagi gitu. Oh, cabang Ahmadiyah nambah. Berkembang. Jadi memang satu sisi tadi sakit pergi, tapi sisi lain rupanya ada turun karunia-karunia baru gitu. Dan mendapatkan teman-teman baru yang lebih moderat, lebih terbuka dan punya open minded. Jadi sebetulnya kita juga bisa berkata bahwa punya husnudzon dan ya positive thinking bangsa dan negara kita tuh baik, luar biasa insya Allah. Coba gimana? Masalahnya ruang terbuka, ruang perjumpaan ini yang kita kurang. Ngobrol yang kurang dibuka karena Ahmadiyah katanya bukan Ahmadiyah eksklusif, tapi Ahmadiyah eksklusifkan sebetulnya. Kami nggak boleh bersuara, tidak boleh tampil kan begitu. Tapi kalau misalkan diajak ngobrol kayak gini, siap selalu aja ya bersedia. Siap. Kami di seminar di mana-mana pun boleh. Begitu. Ya. Termasuk Ahmadiyah bikin seminar, ngundang orang juga biasa gitu ya. Biasa. Nah, tapi tadi saya tertarik dengan perkembangan Ahmadiyah sekarang berkembang. Wah, nanti Pak dipecar. Tidak apa-apa, ini fakta. Maksudnya berkembang tuh boleh nggak tahu data jumlah Ahmadiyah di Indonesia sekarang yang update gitu Pak? Kalau menyangkut nominal, karena itu kan termasuk dapur Pak ya. Oh iya, dapur ya. Tapi kalau dikatakan sekian digit lah di Indonesia sampai gitu, itu ada lah seperti itu. Tapi kalau berapa total, karena kan kalau ikut pola NU ya ada struktural, ada kultural kan begitu. Atau bisa gini nih, di seluruh provinsi di Indonesia ada cabangnya? 34 provinsi dari 37. 34. Karena ada pemekaran di Papua kan, pemekaran provinsi itu. Nah itu kami belum masuk di pegunungan, Papua Tengah belum masuk. Kita baru di Papua Barat, Papua sama Papua Selatan. Gitu. Berarti hampir di setiap provinsi. Ya. Berarti yang 3 provinsi itu karena terkontaminasi. Belum terkontaminasi. Oh iya, karena memang baru pemekaran. Dari cabang-cabang yang ada di situ itu, ada nggak misalkan aset berupa sekolah atau masjid, yayasan, yatim piatu misalkan, yang itu tuh ada? Di Jawa Barat ada, ya, tapi di daerah lain belum. Ya. Apa di Jawa Barat itu apa? Sekolah. Oh, sekolah SMA. Oh, sekolah Ahmadiyah ada ya? Ya, namanya bukan Ahmadiyah, sekolah SMA plus kan begitu. Oh, Ahmadiyah pun juga boleh ikut. Itu sesuai murid kan gitu. Jadi nggak usah disebutkan namanya, takut boikot. Tapi masalah tahu kok. Pemerintah setempat juga tahu. Malah kan kita dikasih bos malah. Oh gitu. Sekolah kan begitu. Dan prestasi siswa kan begitu. Itu di daerah di Jawa Barat lah ya, di daerah kabupaten, salah satu kabupaten. Kemudian yayasan yatim piatu, karena memang kalau kami terlalu terbuka juga nanti disalah artikan seolah mau
misi ya. Ya misi seperti itu. Padahal kita sebetulnya misi kita hanya kemanusiaan aja. Iya. Makanya kita tidak terlalu bertepuk dada lah naon sih. Dan kita masih mau mengajak kepada Allah Ta'ala. Ya, klinik juga ada Pak Guru. Klinik juga ada. Iya ini kalau memang cuman sesederhana itu, kenapa dimusuhin gitu? Maksudnya sesederhana bahwa kami itu Tuhannya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat-sifat dan semua yang disebutkan itu sudah sama gitu ya. Kemudian bahwa malaikat sama, bahwa Nabi itu sama. Yang membedakannya itu adalah keyakinan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Imam Mahdi sudah datang. Itu saja ya. Imam Mahdi sudah datang dan kiamat sudah dekat juga semua di ini ya. Kalau kiamat beda Pak. Kiamat itu bukan kehancuran. Dalam pemahaman yang kami pahami ya. Oh, nah ini beda. Nah ini beda nih Pak, beda. Saya cari yang beda-bedanya aja. Qiyamul Lail. Bapak paham ya Qiyamul Lail? Iya, berdiri di malam hari. Salat malam kan? Kan qiyam itu. Iya. Bukan Bapak hancur malam-malam kan? Oh, iya. Jadi kiamat itu kebangkitan Pak. Dalam perspektif sempit kebangkitan Islam kedua kali. Itu yang dibawakan misi oleh Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi yang bisa datang, isu kan kiamat hancur dunia itu. Bukan itu. Justru kebangkitan Islam. Karena Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus menyebar ke seluruh dunia. Jadi konsep kiamat dalam Ahmadiyah gimana? Apakah nanti bumi tidak mengalami kehancuran? Nanti pada saatnya iya kehancuran. Tapi yang disebut kiamat kaitan dengan kedatangan Imam Mahdi. Oh. Kaitan dengan Al-Masih yang dijanjikan. Itu kiamat. Itu bukan berarti kehancuran. Jadi bahwa Imam Mahdi turun ke bumi tanda kiamat. Tanda kiamat. Nah, tapi kiamat yang dimaksud itu adalah tanda kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam. Oh gitu. Kan kalau kita lihat sekarang Pak Guru, bagaimana dengan dakwah-dakwah Islam melalui Ahmadiyah di Eropa, di Afrika, dan di benua-benua lainnya, itu cahaya Islam, cahaya Rasulullah SAW kemudian bangkit. Angka 200 juta tadi 11 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Khalifah Ahmadiyah yang kelima sekarang ini membuktikan bahwa ada harapan besar tentang kemajuan Islam dan kemenangan Islam. Itulah sebetulnya yang sedang kita perjuangkan bersama sebetulnya. Iya, tapi ini angka 200 juta itu berarti bisa jadi sebuah negara itu. Oh iya. Sebetulnya kan teman masih paling banyak konsentrasi di Afrika. Di Afrika itu memang puluhan juta ya. Dan setiap tahun kan kita Khalifah Ahmadiyah selalu menyampaikan informasi dalam sebuah pertemuan internasional. Oh tahun ini yang masuk Ahmadiyah, masuk Islam melalui Ahmadiyah setengah juta orang. Memang di angka kisaran 500 ribuan lah ke atas setiap tahunnya. Seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Jadi sampai sekarang sebagai informasi Kang Guru, itu Ahmadiyah sudah berkembang di 224 negara. Iya. Lebih besar daripada anggota PBB. Jumlah anggota PBB. Iya, saya tuh mikir aja nggak sampai segitu. Anggota PBB itu kan sudah 198 negara. Itu berarti di setiap negara ada? Ada. Tidak semua. Ada beberapa negara yang masih kosong, tapi yang belum ada Ahmadiyah seperti beberapa negara kecil ya. Vatikan ada nggak di situ? Ada. Oh ada Vatikan. Di Vatikan. Wahai umat Katolik, hati-hati karena persebaran Ahmadiyah sudah sampai ke. Berarti nanti di sana bukan lagi Katolik, Pak. Karena di situ di tengah-tengah umat Katolik ada umat Katolak. Gitu. Ada kan malah relasi dengan Paus yang kemarin. Ada relasi dengan Paus. Ada membeli Ahmadiyah di sana memberikan Quran dalam bahasa Itali. Gitu. Ini sebagai informasi juga ya Pak ya. Kami Ahmadiyah itu sudah menerjemahkan 78 bahasa utama di seluruh dunia. Al-Quran diterjemahkan ke dalam 78 bahasa termasuk bahasa Italia yang diberikan kepada Paus. Betul. Dari 100 negara dari 100 bahasa target kami itu. Wah, luar biasa. Jadi bahkan Ahmadiyah bukan hanya misi terhadap orang-orang, tetapi Sri Paus sendiri diajakin. Ini itu mau dialog aja ya. Kan bahasanya kalau Injil Itali itu kan sudah banyak ya. Tapi mungkin Sri Paus juga diberikan ada juga Al-Quran, kitab suci umat Islam. Itu saya mohon maaf ya. Ini saya tampilkan kitab suci Al-Qurannya. Iya. Kitab suci Al-Quran terjemahan singkat tapi nggak ada Ahmadiyahnya di sini. Tidak ada. Cuman maksudnya ada nggak Pak yang beda gitu? Kan kalau misalkan Syiah dituding Qurannya beda. Nah ini Ahmadiyah Qurannya beda Pak? Tidak. 30 juz 114 surah. Nggak ada. Cek lagi. Yang nggak ada yang beda sedikit itu. Tidak ada.
Yang beda tafsir, beberapa tafsir ya, seperti Oh iya, tafsir. masih tentang apa namanya pemaknaan khot sama nabiin itu 1-2 yang menjadi kontroversi kan itu karena beda, kemudian menjadi digede-gedein atau dimusuhin lah, seperti itu, kutip ya, seperti itu. Kalau hadis itu riwayat Bukhari itu diterima. Dan di sini rujukannya ada apa aja yang menjadi rujukan tafsir ini? Jadi yang membedakan hanya bagaimana cara menafsirkan teks-teks hadis itu. Betul. Oh, tapi kalau metodenya, nanti Pak Guru saya bisa baca di sana bagaimana Ahmadiyah mengembangkan 7 kriteria, 7 cara. Saya menafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang sama, menafsir Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis, dengan asar para sahabat, dengan bahasa Arab. Nanti bisa dikaji lebih dalam di sana. Jadi dalam dan kita punten Pak Guru setiap bulan mengadakan kajian tafsir Al-Quran ini, mengundang para profesor guru besar dari UIN, dari beberapa ahli-ahli bahasa Arab. Biasa kita setiap bulan mengadakan tafsir. Ini disengaja, yuk kita sama-sama kita buka, kita berbeda tafsir tidak apa-apa. Iya. Berbeda tafsir tidak apa-apa. Kita hargain. Enggak, cuman maksud saya baru ngeh sekarang bahwa perbedaan antara Muslim secara umum dengan Syiah bahkan jauh lebih besar daripada Muslim secara umum dengan Ahmadiyah ya. Karena Ahmadiyah, Bukhari, Muslim, semua sahabat-sahabat masih diterima. Kemudian sholat gak ada yang berbeda, bacaan-bacaan seperti azan, sholawat, doa-doa segala rupa juga tidak ada yang berbeda. Yang membedakannya hanya tafsir terkait dengan Isa, Imam Mahdi, dan mungkin lebih sedikit terkait dengan kiamat yang tadi itu. Itu mas kecil aja. Iya, sangat kecil. Jadi kiamatnya tetap ada, tetapi bahwa pemahaman bahwa kiamat itu dekat dengan Imam Mahdi itu adalah kiamatnya sebenarnya justru adalah kebangkitan. Ya sama seperti kebetulan Putra Pak Guru, kebetulan saya dari keluarga besar dulunya bukan Ahmadiyah, dari kelompok Islam yang lain gitu. Masuklah Ahmadiyah tahun 1985. Jadi ketika saya pelajari, rasanya kok yang di sekolah, yang di Ahmadiyah, bacaan tadi segala sama, praktek sama. Cuma tadi yang tadi dijelaskan tentang tafsir itulah yang berbeda, dan itu kan biasa. Tafsir dari beberapa kelompok Islam juga berbeda, itu biasa sih gitu. Cuma memang tadi Pak Eki sampaikan kalau untuk Ahmadiyah agak ya lebih lah itunya tekanannya gitu. Gitu. Ya, jadi maaf, saya tambahkan Quran ini dalam bahasa Indonesia ini edisi ke-6 Pak Guru. Edisi pertama itu 1960-an lah. Edisi pertama ini sudah yang edisi ke-6 kan. Ini terjemah dan tafsir. Ini menerjemahkan dari karya Khalifah kedua yang diterbitkan 1940-an. Jadi Quran ini sebenarnya sudah 100 tahun yang lalu. Tapi tafsirnya coba nanti dibaca masih relevan dengan kondisi sekarang. Tafsirnya itu. Nanti saya penasaran. Jadi ini dan itu pun ada lagi diterjemah dalam bahasa Sunda. Ada tafsir bahasa Sunda juga. Tafsir. Saya disuap tafsir. ini bahasanya biar tidak bikin netizen marah gitu. Jadi saya harus tetap terlihat bermusuhan. Ini tafsir bahasa Sunda ya, luar biasa. Kemarin kawan saya jual Alkitab berbahasa Sunda itu puluhan juta karena itu langka. Alkitab berbahasa Sunda. Nah ini Al-Quran berbahasa Sunda dan ini free untuk Pak Guru. Free. Kalau saya jual berapa ya? Nah, ini saya banyak ketawa karena apa ya? Saya tuh sebenarnya galau dan bingung juga karena bagaimana menyikapi sekelompok masyarakat yang oleh sekelompok masyarakat itu dianggap sebagai kelompok yang menyimpang gitu. Nah, tapi ada lagi sedikit saya pengen mengajukan pertanyaan. Bapak-bapak ini dari tadi tuh ngomong khilafah gitu ya. Ini sama seperti khilafah HTI kah gitu, atau khilafah NII kah, atau sama dalam tanda kutip seperti khilafah Az-Zaitun yang pernah ditudingkan, atau bahwa khilafah yang dimaksud itu nanti kalau misalkan Ahmadiyah sudah berhasil mendirikan khilafah dan orang Indonesia akan dipaksa jadi satu kesatuan dengan khilafah. Nah ini gimana tuh? Itu begitu atau gimana? Ya, khilafah Ahmadiyah ini memang sangat berbeda dengan corak tadi yang Pak Guru sampaikan, khilafah HTI, ini dan lain-lain. Khilafah Ahmadiyah itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Sebuah khilafah yang berbasis kepada manhaj nubuwah, kenabian.
Itulah mengapa visinya adalah kerohanian, karena nubuah kan kenabian, tidak untuk mencari politik, kekuasaan. Jadi bukan politik tapi rohania. Mirip kepausan. Ya, betul. Tapi beda sedikit karena Vatikan kan sebagai satu negara. Oh iya, sedangkan negara gitu ya. Ya, betul. Kalau Muhammadiyah mah tidak negara. Tidak. Sebagai satu contoh mengapa rahasia tanda kutip nih saya bisikan rahasianya Pak Guru. Oke. Jangan sampai ketahuan. Kenapa Ahmadiyah diterima di 224 negara, khususnya Eropa, Amerika yang Islamofobinya tinggi. Iya. Karena Ahmadiyah steril dari Gerakan-gerakan politik. Ahmadiyah hanya mengajak pada umatnya, ayo kita mengenal Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, dan bagi mereka yang belum mengenal Muhammad Rasulullah SAW, kita kenalkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini seperti itu. Tidak ada paksaan loh. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan politik, dari mana Bapak dapat uang dan bisa nyetak Al-Quran ini? Berdikari Pak. Kami punya sistem candah bahasanya tuh. Jadi kami harus minimal mengeluarkan 1/16 dari penghasilan kami. 1/16 Minimal. Wah, Bisa kayak perpuluhan itu Pak. Iya, bisa 1/10, bisa yang maksimal 1/3 sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, maksimal 1/3, minimal 1/16. Ya, begitu. Itu yang dikumpulkan dari seluruh anggota ya. Walaupun tidak dilihat dari berapa, cuma 10.000, 20.000 rupiah kecil. Enggak, memang penghasilan sebegitu. Yang penting kan kita saya pada Allah Ta'ala Pak. Kalau zakat masih tetap Zakat itu kan wajib. Oh, zakat Nomor satu. Nah, jadi kalau yang ini mah itu adalah keputusan khilafah gitu lah ya. Keputusan dari pendiri Ahmadiyah. Keputusan pendiri Ahmadiyah. Sebelum Islam yang mengatakan tentang sistem canda ini. Sebagai iuran lah gitu ya. Sebagai penguat pergerakan kan perlu dana. Perlu dana. Tetap. Jadi ini kalau ada orang yang mau gabung Ahmadiyah, maaf Anda diporotin ya 15% gitu. Ya bahasanya sih begitu, tapi tidak langsung ya, kan ada bertahap. Mungkin pelan-pelan dulu, kan sedikit, kan sampai akhirnya timbul kesadaran bahwa ternyata dengan memberikan canda pada jemaat ini tidak miskin, atau masih juga bisa ada makan. Yang dikembangkan Pak Guru di dalam Ahmadiyah itu semangat berkorban harta yang di zaman Rasulullah SAW yang luar biasa. Iya. Di Ahmadiyah dan berbasis kerelaan, tidak ada paksaan. Dan kita tadi yang Pak Eki sampaikan, justru dengan semakin rela, semakin banyak yang kita dapatkan berkah karunia-Nya. Karena kan kita harus membiayai, tadi sudah disampaikan, mencetak Al-Quran ratusan bahasa. Kita harus membiayai membangun masjid, sekolah, penyebaran mubalik, kemudian membangun rumah sakit. Kita punya televisi Muslim Ahmadiyah, 12 satelit dengan berbagai macam bahasa. Itu tanpa ada iklan. 12 satelit. Ya, kita sewa itu semua, dan itu 24 jam mengudara tanpa ada iklan. Nah itu dari mana ya? Itu semua dari para anggota dan tidak ada bantuan dari negara. Ini dari semua elemen dalam anggota Ahmadiyah, dan memang berkahnya luar biasa. Alhamdulillah. Coba kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan unsur politik dan kehilafahan itu berarti sepenuhnya spiritual, rohani. Ya. Berarti Ahmadiyah tidak punya pejabat politik gitu di negara-negara tertentu. Banyak. Banyak. Secara pribadi ya Pak ya. Aman sebagai warga negara kan punya hak dong berpolitik. Oh iya. Kan, di Jawa Barat juga banyak kok. Cuman saya nggak mau sebut aja di sini. Di Jawa Barat banyak pejabat Ahmadiyah. Tolong Bin. Ya betul ya. Contoh lah ya, tapi nggak enak nanti ketahuan nanti di sini apa ya? Tapi kan di situ ada tadi dicantumkan ya di sini kan yang udah bahasanya yang existing Pak, yang sekarang masih manggung. Gitu. Yang manggung banyak ya. Gitu. Ya kalau banyak kan relatif Pak ya. Kalau mungkin yang lain lebih banyak, tapi Ahmadiyah ada lah hitungan itu kan seperti itu. Seperti itu Pak ya. Di Kementerian Agama jangan-jangan ada? Di Kemenang yang saat ini baru-baru sudah pensiun. Oh, udah pensiun. Yang baru-baru pensiun. Aman. Yang baru sudah pensiun, dan adalah di beberapa kementerian kan juga. Tapi mereka kan sebagai warga negara Pak ya. Ada juga yang sebagai anggota DPRD Pak ya, dari satu partai, berbeda partai, ya udah silakan aja. Tapi tidak membawa nama Ahmadiyah. Karena begini, misalkan saya ini pengurus, saya ikut bergabung salah satu partai, maka saya harus keluar dari pengurusnya. Ahmadiyah tetap, tapi nggak boleh merangkap. Begitu, itu politiknya begitu.
Seperti itu Pak. Jadi Pak pengurus harus steril dari urusan dengan politik lah gitu. Tapi kalau memang mau silakan aja, nggak apa-apa. Kamu punya kewajiban untuk berkhidmat kepada negara kok. Tapi kepengurus Ahmadiyah lepas saja, diberikan pada Yahweh. Nah, tapi ya Baraya ini tuh sebenarnya diambilnya hari Jumat dan menjelang hari Jumat, menjelang Jumatan. Jadi saya harus mengakhiri ini sebentar lagi, tapi nggak apa-apa. Ada satu pertanyaan lagi lah. Sebenarnya masih banyak sih, tapi ini mah penutup aja. Menurut versi Ahmadiyah, perang akhir zaman itu gimana? Kalau Mahdinya begitu, kalau kebangkitannya begitu, Isa-nya begitu, perang akhir zamannya ngelawan orang-orang kafir, pengikut Dajjal dan lain-lainnya itu gimana? Baik, ini yang saya tahu Pak ya. Prinsipnya begini, suatu nubuatan itu bisa dibicarakan kalau memang sudah sempurna. Jadi bukan cocokologi. Oh iya. Satu, kedua, yang saya pahami lagi, akhir zaman ini atau zaman akhir ini kan terkait dengan kedatangan Al-Masih, Messiah. Umat Yahudi menunggu Messiah. Yang ketika Nabi Isa turun, beliau mendapatkan sebagai Al-Masih, ditolak oleh umat Yahudi. Karena harus turun dulu Elia dari langit. Kan begitu. Sementara itu sekarang sampai sekarang pun umat Yahudi menunggu Al-Masih. Betul. Ya kan begitu. Nah, kedua, umat Islam pun juga menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau umat Islam menunggu Imam Mahdi. Nah, seperti itu. Nah, kalau dibuat suatu nubuatan, ini termasuk yang nubuatan tentang kehancuran Islam kedua kali, sebagaimana kehancuran Yahudi kedua kali. Ada dalam tafsir di Quran, Pak ya. Justru di situ dinubuatkan bahwa satu saat nanti umat Yahudi yang terbelah itu akan disatukan. Sempurnalah dengan empiris berdirinya negara Israel 1948. Ini dinubuatkan, ini dalam tafsir Quran ya. Tafsir Quran ini dibuat itu tahun 40-an loh Pak, oleh Khalifah kedua itu. Kan sempurna dengan jadi negara Israel. Berdirinya negara Israel sudah diramalkan dalam tafsir tahun 40 dan Israel baru berdiri 8 tahun kemudian kan? Saya nggak pasti tahun berapa, tapi yang jelas 58 ya Israelnya tuh yang tafsir. Karena kan tafsir itu kan bertahap ya seperti Cuma di situ dijelaskan begitu. Itu suatu nubuat bahwa itu sempurna. Allah Ta'ala katakanlah tanda kutip menghukum umat Yahudi sehingga terjadi diaspora, ya kan, sekian ribu tahun. Nah, tapi kedatangan Al-Masih inilah akan dibuat kembali dalam kembali itu sempurna dalam bentuk negara Israel. Ini adalah pemenuhan nubuat, sudah datanglah ini Imam Mahdi atau Al-Masih yang mereka tunggu sebenarnya sudah datang. Nah, kalau seandainya mereka itu masih juga menolak, membangkang, nah disitulah akan terjadi peperangan. Itulah akan terjadi peperangan, malah yang dikhawatirkan terjadi perang nuklir. Kan gitu. Ini yang dikhawatirkan oleh Khalifah kelima yang selalu ya kalau terjadi perang itu apa? Takdir itu cerita lain Pak ya. Tapi sebagai manusia kan harus berikhtiar menciptakan perdamaian. Itu yang harus diupayakan oleh para Khalifah kami, oleh para tokoh-tokoh Ahmadiyah. Di Israel juga ada Ahmadiyah Pak. Di Israel juga ada Ahmadiyah. Tahun 24 di situ sebelum berdiri Israel sudah ada Ahmadiyah di situ. Ada Ahmadiyah juga di Israel. Tolong itu Mossad diamankan. Tidak usah diamankan karena kalau ada acara-acara keagamaan di Israel, diundang. Islam dari Ahmadiyah, begitu. Mewakili agama Islam di Israel itu adalah Ahmadiyah. Iya, begitu. Bukti otentik bahwa Ahmadiyah itu ada di Israel. Iya. Damai Pak. Damai. Kan saya juga suka tanya kalau ketemu kan dengan teman-teman Ahmadi dari Israel yang ketemu di London itu gimana sih perang di sana? Dia juga bingung karena kan yang heboh tuh mungkin ada sebuah perang lah ya dulu Pak sebelum perang sekarang. Itu kan di daerah tertentu. Kenapa jadi heboh begitu? Kami aman-aman saja. Iya, mungkin satu hal Pak Guru ya, tadi sudah dijelaskan bahwa memang konsep peperangan akhir zaman sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Imam Mahdi itu wayadul harb, akan menghilangkan peperangan. Yang dihilangkan apa? Perang secara fisik, perang secara tumpah darah.
Makanya mengapa di Ahmadiyah peaceful, cinta damai, dan jihad tidak ada dengan kekerasan, dengan pedang. Makanya apa yang tapi kan kita paham Imam Mahdi itu turun dalam kegoncangan akhlak, kegoncangan rohani, bahkan tadi ada potensi-potensi peperangan fisik dan lain-lain, yang Perang Dunia Ketiga dan lain-lain. Itu sebuah runutan lah kebobrokan dalam proses umat manusia. Nah, yang Imam Mahdi akan lakukan adalah perang rohani. Bagaimana menguatkan ketauhidan, orang menuju kepada Allah Ta'ala, perang ilmu, perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan, melawan permusuhan, kebencian. Nah, itu yang terus kita, dan memang kita sebetulnya Ahmadi juga sedang perang itu saat ini, melawan permusuhan. Kita balas love for all, hatred for none. Orang menyebarkan kemiskinan, kita bantu dengan kasih sayang dan pengembangan umat. Tapi yang paling pasti adalah perang Armageddonnya lah, katakanlah perang besarnya Imam Mahdi itu dengan rohani. Dan itu yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati dan membawa manusia kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, begitu. Dan itu saya jadi mau mengakhiri tapi ada sedikit lagi nih. Dan yang sering ditudingkan kepada Ahmadiyah itu adalah bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah antek dan intel dari Inggris untuk bisa memadamkan semangat jihad kaum muslimin berperang melawan penjajahan Inggris. Saya tuh ingat pada waktu itu tuh. Ya. Itu tuduhannya itu kan. Ya. Karena Mirza Ghulam Ahmad diantaranya adalah menolak perang secara fisik. Jadi begini, setting sosial ya Pak ya, pada saat beliau itu hidup itu, ya kan, itu kan pemarah lah. Umat Islam, maaf ya, sedikit beda udah langsung bunuh-bunuh tiap hari terjadi di daerah perbatasan, bahasa daerah perbatasan ya. Itu sebetulnya yang sekarang Afghanistan. Dihujat sedikit marah, pembunuhan tiap hari begitu. Sedangkan dikatakan oleh beliau alaihissalam, bisa Ahmad alaihissalam itu bahwa mereka dibunuh karena apa? Apa dibunuh? Apa kamu membunuh itu? Karena agama kan tidak begitu, kan la ikraha fid-din. Satu, kedua dikatakan bahwa kalau seandainya mereka begini settingannya, kebebasan yang diciptakan oleh kolonial Inggris di Hindustan itu kan demikian luar biasa Pak, sehingga pembulian kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, pada Quran, pada Allah Ta'ala itu kan bebas mereka Pak, di pasar-pasar lah bahasanya gitu kan. Sementara maaf, ulama-ulama Islam tidak bangkit untuk membela secara narasi, secara hujah, secara ilmiah kan, hanya dengan emosi pada saat itu. Beliau adalah salah satu yang bangkit untuk menjelaskan keindahan Islam. Nah, di antara dikatakan bahwa ini zaman ini bukan zaman fisik, bukan kekerasan lagi. Kalau la ikraha fid-din berlaku loh. Kalau seandainya mereka menyerang dengan tulisan, dijawab dengan tulisan. Kalau seandainya kamu dengan fisik diserang, kamu boleh bela diri. Itu Pak yang dimaksud di situ. Nah, tapi tadi Baraya, Bapak keceplosan menyebut bahwa Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Enggak, itu bukan keceplosan ya. Itu berarti menganggap itu kan doa. Itu menganggap beliau nabi terakhir. Tidak ada kaitan dengan nabi terakhir. Karena kenabian itu tetap terbuka sampai akhir zaman, sampai beliau itu berakhir. Oh iya, nah ini adalah yang berikutnya yang berbeda ya, bahwa sampai akhir zaman Nabi itu ada. Kenabian tetap terbuka. Kenabian tetap terbuka. Walau alam siapa itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Sampai sekarang ada? Saya nggak paham sampai sekarang ada, karena kan yang jelas bahwa secara prinsip kenabiannya, secara prinsip ya kenabian itu terbuka gitu. Sampai sekarang atau mungkin besok lusa kita nggak paham seperti itu. Apakah nabi yang dimaksud itu adalah para khalifah Ahmadiyah? Tidak. Oh, tidak. Ini khalifah pengganti, maka disebut Khalifatul Masih ya. Jadi lengkapnya Khalifatul Masih ya. Dan terus Al-Masih. Dan maksudnya bisa aja sekarang tuh nggak ada nabi sama sekali, bisa juga gitu. Zaman ini ya mungkin, tapi besok kan terbuka. Oh begitu. Gitu. Dan konsep kenabian itu juga bukan nabi yang membawa syariah. Tapi kenabian di bawah kenabian Rasulullah SAW, Nabi Umati namanya. Kenabian di bawah umat Rasulullah SAW. Tidak boleh terlepas dari situ. Jadi Ahmadiyah juga sebetulnya Pak Guru meyakini Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Terakhir dalam makna kemuliaan dan keagungan derajat lah. Jadi kalau ibaratnya lantai bangunan, lantai 36, Rasulullah SAW itu udah paling mentok, paling atas, paling tinggi. Keterakhirannya dalam derajat, bukan dalam konteks waktu.
Jadi kalaupun ada, sebagaimana tadi disampaikan di akhir zaman akan datang Imam Mahdi, akan datang Nabi Isa sebagai Nabi, itu sebagai muridnya Nabi Muhammad, sebagai pelanjut, penerus Nabi Umati, Nabi Zili, istilahnya seperti itu. Nama bulus ya, betul. Apa itu? Nabi Zili itu bayangan. Nabi Guruzi itu adalah pantulan ya. Seperti misalkan kita tuh lihat di cermin, kan ada Kang Guru di kaset. Kan hakikatnya cuma satu beliau, Kang Guru kan. Di cermin pantulannya aja. Berarti Nabi itu macam-macam juga dalam Ahmadiyah itu ya. Ada Nabi sebetulnya. Ada 2. Syariat, garis syariat. Garis syariat. Garis syariat. Yang garis syariat itu ada istilahnya buruz, umati. Kalau ada lagi yang gaya mukalam kan, tapi intinya non syariat, bukan syariat adalah syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kan ketika Nabi Harun diutus Allah, kan itu ada Nabi Musa. Iya. Tapi Allah Ta'ala juga utus Nabi Harun. Iya. Wah, ada 2 Nabi, satu tempat, satu zaman. Iya. Itu luar biasa. Tapi kan tetap Nabi Musa, Nabi pembawa syariat. Adapun Nabi Harun yang membantu Nabi Musa alaihissalam, seperti itu. Kita belum akan selesai sebenarnya diskusinya, dan tentu saja masih akan banyak sekali. Jadi kalau misalkan Baraya mau diskusi mau apa, silakan di kolom komentar, bablasin aja di situ, bahas. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hentikan dulu aja karena kameranya takut keburu panas. Dan ada masalah-masalah lain yang tentu saja yang mungkin lain kali kita bisa diskusikan. Siap ya kalau misalkan nanti kita diskusikan lagi ya. Ya, tapi sekarang kita akhiri saja karena mau Jumatan. Kalau misalkan Baraya mau menganggap bahwa Ahmadiyah itu tetap sesat, tetap kayak gimana, ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan Baraya mau, oh itu biasa aja, ya itu juga silahkan saja. Karena kita di sini hanya menyampaikan, membicarakan dalam perspektif masing-masing. Dan sampai sekarang pun saya tetap bukan seorang Ahmadiyah, tapi tetap bisa diskusi sama-sama seperti ini. Karena iya, kita berbeda bisa aja, tetapi silaturahim itu adalah kewajiban untuk menciptakan perdamaian dan kebaikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dengan bapak-bapak dari Ahmadiyah ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.